Menarik kalau membahas kabinet gemoy dan juga beberapa gebrakan-gebrakan yang Betul. ada di pemerintahan kabinet Betul. Merah Putih, termasuk terkait dengan gemuknya jumlah menteri dan Ya. wakil Iya. menteri yang bahkan meningkat 2 kali lipat ya. Betul. Kalau dari redaksi ini Mbak Arija, bagaimana sih Anda menyoroti, CNBC menyoroti bagaimana gemoynya kabinet Merah Gemoynya. Putih ini? Oke, kami juga surprise melihat menteri dan wakil menteri, juga ada kepala badan juga, kemudian juga ada utusan khusus presiden dan penasihat khusus presiden. Ini jumlahnya banyak sekali. Untuk menterinya saja penambahannya juga sudah cukup banyak. Kemudian ada wakil menteri, padahal di zaman pemerintahan sebelumnya kita wakil menterinya cukup terbatas ya. Nah ini kami sebetulnya merasa memang akan ada beban fiskal seperti yang tadi disampaikan. Bahkan beberapa juga ekonom, lembaga penelitian sudah melakukan penelitian perhitungan terhadap beban fiskal yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kabinet yang kita bilang gemoy. Nah, namun di sisi lain terlepas dari kegemoyan atau gemuknya kabinet ini, sebenarnya yang paling penting pada akhirnya adalah kinerjanya kemudian. Ini yang dinanti masyarakat. Oke, kalau jumlahnya banyak, tetapi bagaimana dengan prestasinya, kinerjanya? Apakah Indonesia dengan kabinet besar, visi misi dari presiden dan wakil presiden bisa tercapai atau tidak? Dan apakah masyarakat juga bisa sejahtera? Dan bagaimana juga dengan pelayanannya kemudian? Ini yang harus dinanti sebenarnya. Kalau dari Mas Iqbal, bagaimana CNBC melihat formasi dari kabinet Merah Putih? Ada beberapa kalau kita lihat memang sosok-sosoknya dikatakan cukup akomodatif, tapi kalau dari kacamata profesional dan juga dari politik, ini gimana sih? Ya kalau kita cek memang lebih banyak dari partai politik ya. Dan juga relawan, kemudian saya rasa akademisi ada ya untuk beberapa pos. Saya melihat Pak Prabowo sebagai presiden mencoba menempatkan orang-orang yang memang profesional di bidangnya untuk menempati pos-pos tertentu. Misalkan untuk Menteri Pendidikan, serahkan kepada Prof. Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah. Kemudian untuk Menteri Riset, Sains, dan Teknologi ke Prof. Satrio, Satrio Bojonegoro. Kemudian untuk Badan Gizi bahkan diserahkan kepada Prof. Dadan. Jadi untuk beberapa pos memang Menteri Pertahanan katakan ke Pak Safri Samsudin. Saya lihat untuk beberapa pos memang beliau mencoba menempatkan orang-orang yang memang profesional. Tapi tidak bisa kita mungkiri juga bahwa orang-orang partai juga ada yang profesional. Memang pada akhirnya tinggal dibuktikan saja nanti seperti apa kinerjanya. Karena kalau kita lihat Pak Erlangga katakan orang partai sebenarnya, tapi 5 tahun menjadi Menko Perekonomian saya rasa banyaklah pekerjaan yang sudah beliau lakukan. Cuma memang harus kita cek adalah jangan sampai nanti jabatan-jabatan yang diisi oleh politisi ini jadi bancaan. Jadi menjadi mainan oleh orang-orang partai atau orang-orang ormas yang memang biasanya kalau ada proyek pasti langsung merapat. Padahal presiden sendiri berulang kali juga mengatakan dia akan tegas terhadap pemberantasan korupsi. Termasuk ketika pidato di pelantikannya waktu itu. Tapi kan kalau kita lihat nama-nama atau wajah-wajah kan sebenarnya sudah nggak asing ya Mbak Arija dan juga Ya. Mas Iqbal. Bahkan dikatakan pemerintahan Prabowo ini isi-isinya rasa Jokowi. Nah, apakah memang Anda melihat bahwa keberlanjutan ini memang dari orang-orangnya juga berlanjut, kemudian juga ini jadi bentuk bagi-bagi kue dari para pendukung Prabowo? Ya, saya juga melihat itu ya. Jadi Pak Prabowo mungkin belum 100% menguasai kabinet ini, kalau menurut pandangan saya pribadi. Karena kita bisa cek sebenarnya untuk kader Gerindra, itu posisi Lebih menteri kecil kan, bahkan di Golkar. dan mereka hanya 4 menteri dan menterinya pun tanda kutip itu bukan yang kalau bahasa orang mungkin strategis ya. Iya. Cuman Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara. Itu kan memang itu pos-pos yang Pak Prabowo mau hands on langsung, terutama Menteri Luar Negeri. Kita lihat Menteri Luar Negeri langsung ke KTT BRICS di Kazan di Rusia dan melakukan banyak sekali pertemuan dengan kepala negara dan Menteri Luar Negeri lain. Tapi untuk pos-pos yang lain memang sepertiganya bahkan masih dari unsur Pak Jokowi ya. Kalau kita lihat dari Menteri BUMN, kemudian Menteri Keuangan, itu masih orang-orang dari Pak Jokowi. Mungkin
karena ke depan pun kita masih menghadapi banyak ketidakpastian. Mungkin nanti Mbak DJ bisa cerita seperti apa kondisi tahun depan. Dan saya rasa untuk coba-coba di saat seperti sekarang mungkin belum waktunya. Makanya Pak Prabowo tugaskan juga kan 6 bulan betul, akan dievaluasi. 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi kita lihat, dan memang riskan kalau mengubah terlalu drastis ya, kecuali untuk membentuk atau menempatkan orang di pos-pos yang baru. Ya, betul. Itu kan tinggal konsolidasi, misalkan Menteri Koperasi, sekarang ada Menteri UMKM gitu. Ya itu kan sebenarnya kalau dicek tinggal pisah deputinya, satunya jadi kementerian gitu. Kantornya mungkin yang UMKM di Smesco, kalau yang Kementerian Koperasi yang di Kuningan gitu. Jadi ini cukup menarik nih Mas Iqbal. Kalau kita lihat tadi Mas Iqbal juga sudah mengatakan gitu ya, dipecah-pecah sekarang kementerian. Jadi orangnya lebih banyak. Nah, apakah sebetulnya ini juga menunjukkan bahwa meskipun memang kalau dari sisi negatifnya gitu ya, quote unquote, memang membebani APBN. Tapi apakah memang dengan banyaknya orang yang mengisi kabinet ini bisa dikatakan langkah taktis atau justru nanti malah bikin kabinet atau birokrasi jadi ruwet nih Mbak DJ? Oh iya, nah ini menarik sekali sih. Kita juga kemarin ketika sidang kabinet yang pertama ya, itu Pak Prabowo menyatakan bahwa dia akan mendirikan badan khusus yang mengawasi program kerja para menteri. Berarti kan dia sendiri menyadari bahwa kabinetnya yang besar ini juga butuh pengawasan yang ekstra. Tidak hanya dari dirinya atau dari wakilnya, tetapi juga dari badan khusus yang dia bentuk untuk melihat kinerja dari para menterinya. Dan ada namanya kalau nggak salah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya. Iya, jadi badan ini khusus melihat kinerja-kinerja dari para menteri, khususnya program-program mereka yang tentunya sesuai dengan visi misi Pak Prabowo. Jadi supervisor betul. Gitu ya. Nah, kemudian menambahkan sedikit dari Mas Iqbal, yang saya lihat justru Pak Prabowo ini ternyata cukup taktis juga dalam menyusun menterinya gitu. Yang saya lihat justru menteri-menterinya ada yang ditarik kemudian koordinasinya langsung di bawah beliau, seperti Menteri Keuangan. Bappenas dan Menteri Pan-RB ya salah satunya. Dan menariknya justru menteri-menteri yang di bawah Pak Prabowo ini ternyata adalah orang-orang yang memang beberapa karirnya dari situ gitu dan punya pengalaman memang di sana gitu. Seperti Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga Menteri Pan-RB-nya juga ternyata birokrat dari kementeriannya sendiri ya. Betul. Nah ini kan menunjukkan kalau Pak Prabowo juga sebenarnya sangat taktis dalam mengisi siapa yang harus menjalankan kementerian yang akan dipimpinnya itu. Kalau dari Anda Mas Iqbal tadi Mbak DJ katakan bahwa beberapa posisi sebenarnya cukup taktis. Nah, apakah memang dengan dipecahnya kementerian-kementerian, beberapa kementerian gitu, bahkan misalkan bahkan ada beberapa kementerian namanya diubah gitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya Mas Iqbal? Ya, memang ini menyesuaikan zaman ya. Saya lihat misalkan di Kementerian Komunikasi dan Digital itu kan memang sudah lama ya kita dengar dari era Pak Budi Ari pun beliau sempat mention akan ada perubahan nama itu. Kemudian juga untuk badan, misalkan Badan Haji dan Umroh, kemarin juga ada kan kepala badannya. Walaupun itu saya rasa isinya pasti orang-orang dari Direktorat Jenderal Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Dan banyak lagi lah beberapa badan, bahkan ada Badan Penanggulangan Kemiskinan ya, orang dipimpin oleh Pak Budiman Sujatmiko misalkan. Apakah nanti akan tumpang tindih kan kita lihat nanti ya. Karena harapannya sebenarnya kalau dari pidato yang kemarin di sidang kabinet Pak Prabowo bilang bahwa ini untuk mencari the bottlenecking. Di mana titik yang membuat mampet lah istilahnya gitu. Cuman yang jadi persoalan adalah sekarang bagaimana sinkronisasi lembaga-lembaga ini. Karena tumpang tindih itu sangat mungkin terjadi. Misalkan staf khusus presiden kemarin Mas Yovie Widianto katakan. Tapi tiba-tiba ada juga utusan khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Kemudian ada juga menteri ekonomi kreatif. Ada juga wakil menteri ekonomi kreatif. Jadi ini yang saya tuh membayangkannya lebih kepada koordinasi dan ego sektoral yang sudah jadi isu klasik ya di setiap pemerintahan. Ini bagaimana memastikan agar semuanya itu tidak ada yang ego sektoral, itu yang paling penting saya rasa.